Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Al-Johani. Saya kuliah di IAI Al-Aziz. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah ilmu mantik dengan judul Surqodiyah Hamliyah. Ya, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian. Sur bermakna pagar atau batas. Jadi maksudnya itu dalam satu kata atau satu kalimat yang menjadi batas itu disebut sur. Nah, di sini surqodiyah adalah kata yang menunjukkan kuantitas sesuatu yang padanya ditetapkan keputusan dari individu-individu maudu. Nah, kuantitas ini dapat disebut sebagai jumlah. Nah, jadi yang ditetapkan dalam individu maudunya ini dapat dibatasi atau dapat dibatasi dengan kuantitasnya, yaitu seperti halnya semua dan sebagian. Artinya, qodiyah yang sudah mempunyai batas mengenai keseluruhan atau sebagian dari isi qodiyahnya itu, seperti saya bilang tadi, yang menjadi batas itu semua atau keseluruhan atau sebagian. Ya, memasuki materi kedua, surqodiyah hamliyah ada 4 macam, yaitu yang pertama, surquli fil ijab, surquli fil salbi, surjuz'i fil ijab, surjuz'i fil salbi. Nah, kuli ini dapat diartikan semua. Juz'i yaitu dapat diartikan sebagian. Ya, memasuki materi selanjutnya, yaitu surquli fil ijab, yaitu kata yang menunjukkan tetapnya mahmul pada seluruh individu maudu semua. Contohnya itu semua manusia adalah hewan. Nah, yang menjadi batasannya itu adalah semua manusia dan maudunya itu manusia dan mahmulnya itu hewan. Jadi maksud di sini tuh ini loh, surquli ini yang menjadi batasannya itu semua manusia dan yang menunjukkan tetapnya mahmul yaitu hewan. Jadi semua manusia adalah hewan. Yaitu surquli fis salbi, yaitu kata yang menunjukkan tidak tetapnya mahmul dari individu maudu atau dapat disebut tidak semua. Nah, yang menjadi batasnya itu atau menjadi surnya itu tidak semua, dan yang menjadi maudunya itu manusia, dan yang menjadi mahmulnya itu batu. Nah, jadi contohnya itu tidak semua dari manusia itu batu. Jadi yang tidak ditetapnya itu mahmul, dan yang dari individu maudunya itu adalah manusia. Ya, memasuki materi selanjutnya yaitu surjuz'i fil ijab, yaitu kata yang menunjukkan tetapnya mahmul bagi sebagian individu maudu atau sebagian. Contohnya, sebagian hewan itu adalah manusia, yang menjadi batasannya itu sebagian hewan, dan maudunya itu hewan, dan mahmulnya manusia. Contohnya, sebagian hewan itu adalah manusia. Jadi, dari sebagian hewan itu adalah manusia. Contohnya, ada golongan hewan murni dan keseluruhan hewan dan manusia. Jadi, dari keseluruhan hewan ini, setengahnya itu atau sebagiannya itu adalah manusia. Gitu. Ya, memasuki materi yang terakhir, yaitu surjuz'i fil salbi, yaitu kata yang menunjukkan tidak tetapnya mahmul dari sebagian individu maudu.
atau tidak sebagian. Contohnya, tidaklah sebagian hewan itu manusia. Nah, seperti halnya tadi, hewan murni, keseluruhan, dan manusia. Jadi, maksud dari contoh, batasannya tidaklah sebagian hewan itu manusia. Jadi, gini loh, hewan murni ini yang benar-benar atau sebagian dari hewannya ini itu tidaklah sebagian dari manusia. Jadi yang dari keseluruhan ini sebagian itu masuk ke golongan hewan yang benar-benar murni hewan. Seperti itu. Dan yang menjadi maudhunya itu hewan dan menjadi makhluknya itu adalah manusia. Ya, terima kasih dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata atau pembicaraan saya atau penjelasan saya minta maaf. Dan azza wallahu ya walhamdulillahirabbil alamin.